Perkenalkan, nama saya Maria Legita Prera Piedade dengan NIM 2201080006, kelas Ekonomi 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang dan cara penanganannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita ketahui dulu arti pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, penelitian, dan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan di Kota Kupang dengan 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, kualitas pendidikan di Kota Kupang sangat rendah. Dan yang kedua itu, bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang ketiga itu, seberapa penting peran guru atau pendidik dalam upaya penanganan masalah tersebut. Baik, yang pertama itu pengertian masalah dan kualitas pendidikan. Masalah adalah suatu pernyataan tentang sebuah keadaan yang tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, masalah di sini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru dan agar tercapainya hidup rukun dan tentram serta kesejahteraan yang merata. Kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur sangatlah rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 sampai 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menempati ranking di atas 30 besar dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Profesionalisme dan pedagogik yang menjadi bagian dari 4 aspek uji kompetensi guru selain perilaku dan sosial. Karena penataan aspek kependidikan di daerah itu tidak hanya terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana. Seperti yang tak bisa dipungkiri pada akhir tahun 2019, datangnya wabah COVID-19 membuat pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi tergoncang, apalagi mengharuskan siswa-siswi belajar di rumah. Masalah utama yang menjadi terkendalanya proses belajar mengajar dari rumah yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dan kurang cakapnya penggunaan teknologi. Hal ini menyebabkan terjadinya learning loss, yaitu hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru pada saat proses pembelajaran, yang menyebabkan penurunan penguasaan kompetensi pada peserta didik. Materi yang kedua di sini, upaya pemerintahan dalam menangani masalah tersebut. Akibat dari permasalahan tersebut, Lembaga Inovasi untuk Anak Sekolah atau inovasi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk mencari upaya-upaya terbaik yang bisa dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Kupang. Yang pertama, fokus utama dari lembaga ini adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi para siswa-siswi. Untuk Nusa Tenggara Timur, pemerintah melakukan inovasi lokakarya sebanyak 3 kali. Lokakarya yang ketiga bertema Manajemen Publikasi Pembangunan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dalam lokakarya ini, inovasi menghadirkan berbagai narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya.
Narasumber memberikan pelatihan-pelatihan teknis bagi peserta untuk meningkatkan kapasitas peserta didik. Selain itu, pemerintah melalui Nadine Anwar Makarim terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program Merdeka Belajar. Program ini akan bisa berjalan dengan baik jika seluruh komponen pendidikan seperti kualitas guru, penyebaran guru yang merata, kurikulum, sarana dan prasarana yang memadai, suasana pembelajaran yang kondusif, dan kualitas guru yang meningkat, memiliki pandangan yang sama untuk bergerak bersama dan menyukseskan program pemerintah ini. Baik, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan pentingnya guru atau pendidik. Dalam hal ini dapat dikatakan guru serta pendidik adalah faktor utama dari keberhasilan sebuah provinsi atau negara dalam perkembangan mutu pendidikan. Hal ini karena jika tidak ada guru atau pendidik, siapa yang akan mengajar, serta membimbing seorang anak dalam proses belajar mengajarnya. Guru dan pendidik harus memiliki karakter integritas, serta kemampuan intelektual yang cukup. Menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik moral perilaku serta tata bahasa siswa dan siswinya. Maka dari itu, seorang guru dituntut agar bisa memahami perilaku siswa dan juga bisa memiliki kualitas diri yang memadai. Baik, dari materi yang tadi sudah dibahas, kita dapat simpulkan masalah pendidikan di Kota Kupang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada, terutama dalam hal teknologi serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya di Kota Kupang. Sekian dari saya dan terima kasih.